Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Syafani. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perusahaan mendapatkan keunggulan bersaing di era digital? Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing apabila perusahaan dapat menciptakan value yang lebih tinggi dengan total cost yang sama, atau perusahaan menciptakan value yang sama dengan total cost yang lebih rendah. Untuk mendapatkan keunggulan bersaing, tentulah perusahaan juga harus mengatur strategi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital. Seperti namanya era digital, bahwa kita pun wajib memanfaatkan teknologi. Teknologi dan dunia digital dan teknologi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita juga harus memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Kemudian kita juga menggunakan digital marketing. Kita juga dapat menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand atau produk atau jasa menggunakan media elektronik atau digital. Kemudian menggunakan mobile friendly. Mobile friendly ini kita dapat membuat sebuah website dengan tampilan yang selalu update, menarik, dan juga memiliki tampilan yang fresh. Kemudian kita juga dapat menggunakan aplikasi sebagai alat bantu dalam bisnis kita. Kemudian kita juga dapat melakukan inovasi produk, dan kemudian yang terakhir kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Dan pertanyaan nomor 2 yaitu contoh strategi pada level bisnis. Yang pertama ada cost leadership. Perusahaan yang memilih strategi bisnis ini yaitu mereka yang fokus pada perolehan keuntungan dengan mengurangi biaya hingga di bawah semua pesaingnya. Contohnya adalah produk Rinso. Kemudian yang kedua ada produk differentiation. Produk differentiation ini berfokus pada pengembangan produk yang unik yang dapat membebankan harga premium. Strategi ini berfokus kepada inovasi, kualitas, dan kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada flexibility, di mana perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan strategi yang ingin mereka gunakan. Misalnya perusahaan tersebut bisa memilih menggunakan strategi cost leadership ataupun strategi diferensiasi. Fleksibilitas strategi ini kemungkinan besar akan berharga dalam kondisi ketidakpastian. Yang keempat adalah kolusi. Kolusi ini terjadi ketika perusahaan dalam suatu industri atau pasar bekerja sama untuk mengurangi persaingan. Kerjasama ini mengambil berbagai bentuk untuk termasuk keputusan perusahaan untuk tidak bersaing di pasar geografis yang sama. Misalnya keputusan Coca-Cola untuk fokus pada pasar Eropa, sedangkan Pepsi untuk fokus pada pasar Rusia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu contoh strategi pada level korporasi. Strategi korporasi ini merupakan strategi yang direncanakan serta dieksekusi pada tingkat korporasi atau perusahaan. Strategi korporasi ini menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan apa yang akan menjadi targetnya. Terdapat 3 jenis strategi korporasi yaitu strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan strategi pembaruan. Strategi pertumbuhan adalah strategi di mana perusahaan melebarkan sayap dan meningkatkan jumlah pasar yang dijadikan target ataupun menambah jumlah produk baik melalui bisnis yang sudah ada maupun membuat bisnis baru. Penggunaan growth strategi ini dapat meningkatkan pendapatan, jumlah karyawan, dan market share. Suatu perusahaan dapat menggunakan growth strategi ini dengan 4 cara yaitu konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diverifikasi. Yang kedua adalah stability strategi atau strategi kestabilan. Nah, strategi perusahaan di mana suatu perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Contohnya The Boeing Company selama berpuluh-puluh tahun fokus kepada bisnis utamanya yakni sebagai produsen pesawat terbang. Yang terakhir adalah renewal strategy atau strategi pembaruan. Strategi ini yang umumnya diterapkan ketika perusahaan sudah berada dalam masalah, misalnya permasalahan finansial untuk bangkit atau memutarbalikkan situasi. Terdapat 2 jenis pembaruan dalam renewal strategi ini yaitu strategi penghematan ataupun strategi putar balik. Contohnya dalam perusahaan yang menerapkan strategi penghematan yaitu Biogen yang mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 11%, ataupun dalam contoh strategi putar balik yaitu CIT Group perusahaan finansial yang mengalami penurunan profit melakukan pemangkasan biaya hingga 125 juta dolar menggunakan bisnis keuangan pesawat agar dapat berfokus dengan lebih efektif pada bisnis peminjaman komersial. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.